Bumi Manusia. Kisah ini dimulai pada tahun 1900-an di tanah Jawa Timur, Indonesia, di mana pada saat itu hiduplah seorang tokoh bernama Tirto Adi Suryo yang dikenal dengan sebutan Mingke, yang hidup mandiri terpisah dari kedua orang tuanya. Perantauannya yang jauh dari kedua orang tua dilakukan Mingke untuk menghindari peraturan-peraturan yang mengikat khas bupati dan petinggi daerah lainnya. Mingke dikenal sebagai tokoh yang cerdas, aktif mengorasikan pandangan dan pendapatnya tentang kolonialisme dan sangat peduli tentang hak-hak kaum pribumi. Enggak. So, hey Mika, what are you doing? Wait, maksa kelar. Wait. What is this? Surau! For you lah Mika. You menyekan sekali, dasar mata keranjang. Saking sukanya you sama orang Belanda itu sampai menyon fotonya. You menyekan sekali. Sudahlah, mending you ikut bersama untuk pergi keluar dari sini saja, biar mata dan hati you menjadi lebih sehat dan tidak terus-terusan berada dalam mimpi. Pergi kemana, Suraf? Ah sudah, you ikut saja. Begini nih, akan saya kenalkan ke orang Belanda yang tak kalah cantiknya. Tidak usah, Suraf. Aku sibuk. Ah, sudah. Nih, ambil. You ikut saja. Ayo. Baik, Mas. Surhoff, Rebecca. long time no see, right? Yes. Who is this? Oh iya, perkenalkan. Ini temanku, Mingke. Mingke, perkenalkan. Ini Rebecca. Mungkin saja. Iya. Silakan duduk. Eits. Belakang. Parjia! Wedang lo banyak putih siji. Cepat toh. Nggih. Silakan diminum. Thank you. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Lalu, mengapa kalau pribumi? Ibuku juga pribumi. Jowo. Buat apa dibanggakan, An? Aku hanya memberitahukan fakta. Apa ada masalah? Tamumu sekarang adalah tamuku. Ayo Mika, kita masuk. Terima kasih. Mama, ini temanku, Mingke namanya. Mingke, ini mamaku. Perkenalkan, nama saya Ontosoro. Karena orang sini tidak bisa manggil saya dengan nama Belanda Buitenzorg, kamu bisa panggil saya Nyai. Mingke, ternyata pandanganmu itu sama saja ya seperti orang di luar sana yang menganggap bahwa Nyai itu sama seperti gundik. Kalau begitu, kamu bisa panggil saya Mama, sama seperti analis. Ya, itu terdengar lebih bagus. Oh iya, Mingke bersekolah di mana? Saya bersekolah bersama Surov di HBS. Oh, Sinyo anak bupati. Anak pati? Yowes lah Nyo, serahmu. An, Mama tinggal dulu ya. Masih banyak kerjaan yang harus mau ngurus. Ajak Sinyo jalan-jalan. Baik, Mah. Noni analis, apa kabar? Baik. Ini cabenya sudah dipisah semua, Bu. Sampun, Non. Ini semua punya keluarga, Kan? Ya, mamaku yang mengelola semua ini.
mulai dari perkebunan, peternakan, hingga keuangan. Hebat sekali ya keluargamu. Oh iya, jadi benar, namamu hanya Mingke saja. Tidak, nama asliku adalah Tirto Adi Suryo. Hanya saja sejak kecil guru dan teman-temanku selalu memanggilku dengan nama Mingke, yang berarti monyet. Kenapa seperti itu? Karena aku pribumi, An. Kedudukan pribumi di tanah jajahan ini sangatlah rendah, hingga disamakan dengan monyet. Entah apa yang mereka pikirkan saat itu. Mungkin dengan menyebut pribumi monyet, membuat mereka merasa lebih tinggi dan lebih terhormat. Jadi seperti itu. Jahat sekali guru dan temanmu itu. Tapi Mingke, aku yakin suatu saat nanti namamu pasti akan menjadi nama yang besar dan hebat di negeri ini. Oh iya, An. Kenapa kau dipanggil dengan Noni? Menurutku itu kurang cocok. Mengapa tidak pantas? Ya, karena menurutku kau lebih cocok dipanggil dengan nama Annelies ataupun Mbak Yu. Kenapa seperti itu? Tentu saja, karena wanita-wanita Eropa itu pasti akan iri dengan kecantikanmu. Mama! An, kamu berpakaian seperti pribumi. Iya, Ma. Ayo tenang. Kamu terlihat sangat cantik. Terima kasih. Ayo makan. Bittenzor, where are you, Bittenzor? Hei, siapa yang memberi you izin menginjakan kaki di sini, monyet? You kira dengan you berpakaian seperti orang Eropa, bersama orang Eropa, akan membuatmu seperti orang Eropa? No, 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 no. You tetaplah monyet. Herman, cukup! Cepat pergi ke kamarmu sekarang, atau kupanggil Darsam. Eropa gila, sama saja seperti pribumi gila. Parjia, Nyai. panggil Darsam. Suruh antar Mingke pulang. Aku pamit dulu ya. Mingke sudah bangun. Iya, Bu. Iki lho ana surat. Seko sopo, Bu? Saka Nyai Antasara. Minum sik. Nih. Hati-hati lho, Nduk. Reputasi para nyai ku bukan omong kosong. Mereka itu memang erotis, tetapi juga mistis. Kowe suka kan dengan anak gadisiku? Tapi nyai kesepian itu juga mengincar kamu. Ya terus aku harus sopo, Bu? Nyai mengundangku ke rumahnya. Mingke. Ya wis lah, karepmu. Sing penting aja ndablek ya. Bisa aja apa kata hatimu, Mingke. Ya kau suka gadis itu, kejarlah. Dulu aku juga pernah buat kesalahan, mencintai gadis seorang tawanan. Lalu dia pergi kemana? Dia sudah mati, tapi cintamu dan cintanya tetap abadi. Dan anaknya pun masih hidup hingga sekarang. Mei. Ya, cinta itu indah, juga kebinasaan membututinya. Jika kau ingin mencintai seseorang, maka kau juga harus siap dengan segala akibatnya. Makasih, Sean. Sinyo, makasih ya sudah mau datang. Makasih ya. Yuk duduk. Parjia,
tolong bawakan susu dan roti kemari. Ada apa ya, Mah? Memanggilku kemari? Ini loh, katanya si Annelies kangen. Ih, Mama apaan sih? Sama kok, Mah. Aku juga. Oh iya, Nyo, maafin perkataan dan perlakuan suami Mama kemarin malam ya. Dulu itu Herman sosok pria yang sangat baik. Pertama kali bertemu dengan Mama saat Mama masih remaja. Saat itu Mama dijual oleh ayah kepada Herman karena ayah ingin menjadi seorang juru bayar. Ya agar keperluan keluarga bisa terpenuhi. Lalu Herman memperlakukan Mama dengan sangat baik. Dia yang mengajari cara membaca, menghitung, hingga Mama cakap mengelola semua bisnis ini. Dan lahirlah Rebecca dan Annelies di rumah ini. Kami semua hidup bahagia. Herman memperlakukan kami dengan sangat baik. Dan ia selalu memberikan segalanya kepada kami. Hanya satu yang ia tidak berikan kepada kami, yaitu menikahi Mama secara sah. Hingga suatu hari, kebahagiaan kami itu sirna saat Maurits Melema, anak pertama dari istri sah Herman di Belanda, datang menghampiri kami. Ia meminta tanggung jawab dan hak kepada Herman, karena bagaimanapun Herman itu masih menjadi suami sah secara hukum dari istrinya di Belanda itu. Lalu Herman mengajukan agar istrinya itu menceraikan mereka. Ya, supaya keluarga di Belanda itu masih mendapat keuntungan dari bisnisnya ini. Namun mereka menolak karena mereka masih merasa bahwa Hermanlah yang melepas semua tanggung jawab ini. Lalu sejak saat itu kebahagiaan kami hilang, Nyo. Herman tidak pernah lagi bersikap hangat. Lalu setiap malam ia selalu pulang dalam keadaan mabuk. Kalau begitu, Mama dan Annelies tenang saja. Karena mulai saat ini, aku akan melindungi Annelies dan Mama dari sifat kejamnya Herman dan keluarga istrinya yang berada di Belanda itu. Nyai. Kenapa, Sam? Iko. Bapak. Kenapa, Anders? Bapak wes mati. Gimana kamu sekarang? Aku nemuin di tengah hutan. Ayo cepat ke sana. Papa, bangun, Pak. Jangan tinggalin Annelies di sini untuk selamanya, Pak. Annelies sayang sama Papa. Bangun, Ma. Pak. Lihat ini. Ini racun. Sepertinya begitu, Ma. Sopo saya ngelakuin ini semua. Biadab. Darsam, cepat periksa ini. Kasih ke dokter Martinez sekarang. Baik. Herman, cepat kamu beritahu ke semuanya, ke kakak kamu Rebecca. Ayahmu ingatlah dibunuh oleh orang tak punya hati. Cepat beritahu. Sekarang. Darsam pun memberikan botol tersebut ke dokter Martinez, dan benar tebakan Nyai bahwa botol tersebut berisi racun. Keluarga Nyai Ontosoro tak membutuhkan waktu lama untuk mencari pelaku di balik kejadian tersebut. Namun naas, pencarian mereka menghasilkan kabar nihil karena tak ada satupun bukti yang mereka temukan. Semuanya bersih. Kabar kematian Herman menyebar ke seluruh wilayah kota, namun tidak ke telinga putri sulungnya, Rebecca Melema. 1 bulan berlalu dari kejadian tersebut. Ketika suasana duka telah memudar dan keadaan kembali tenang, niat Mingke untuk menikahi Annelies yang semula tertunda kini dilanjutkan. Mingke mengundang seluruh kerabat di sekolahnya dan Annelies mengundang seluruh warga sekitar. Pernikahan pun dilangsungkan. Saudara Tirto Adi Suryo, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Annelies Melema binti almarhum Herman Melema dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Annelies Melema binti almarhum Herman Melema dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
Xion. Mingke. Selamat. Terima kasih, Xion. Mei, Selamat tinggal. Terima kasih. Surhof. Enggak. Kemana saja kamu? Sorry ya Mingga, selama ini sebenarnya Ai sengaja ngejauhin you. Soalnya Ai cemburu. Ai suka sama Annelies tapi ya, she loves you. Sama Anda sebagai pun, Ai juga ikut bahagia. Thank you, Surhof. Selamat juga ya Annelies. Nah, terima kasih Surhof. Kita Oh, iya. tetap bisa jadi teman baik. Iya, terima kasih ya. Oh iya, Ai juga izin pamit ya. Mau kemana? Ai mau balik ke Eropa. Doakan ya, semoga Ai jadi orang hebat Inder. Yuk, terima kasih. Iya, terima kasih. Hati-hati, Surhof. Pernikahan Mingke dan Annelies pun berjalan lancar dan damai hingga malam hari. Kedua insan tersebut hidup bahagia menghabisi hari-hari bersama setelahnya. Mingke dipercaya untuk menjalani bisnis keluarga Melema. Berkat kegigihan dan kecerdasannya, Mingke berhasil membawa bisnis keluarga tersebut mencapai puncak kejayaan. Sudah jam 5. Kok An dan Mama belum pada pulang ya? Parjia? Parjia! Ya Tuan. Kok Mama dan An belum pulang? Sudah jam 5 ini. Mboten ngertos Tuan. Dari pagi saya juga belum lihat Noni Annelies dan Nyai Tuan. Kemana nih mereka berdua? Tumben sekali mereka pulang jam segini. Maaf Tuan, ayo cepat ikut saya sekarang. Ada apa, Darsam? Sudah ikut saya saja. Apa? Ada yang meninggal lagi? Rebecca? Bukan. Ayo Tuan ikut saya sekarang ke pengadilan. Pengadilan? Jadi, Maurits, anak Herman di Belanda itu, mau merampas semuanya, termasuk hak asuh Annelies. Itu keputusannya, Nyai. Tanpa menginjakan kaki di sini, ya bisa seperti itu. Tuan, kenapa Anda diam saja? Boleh, Ai minta waktunya sebentar untuk Tidak berbicara. perlu, Tuan. Ayo, An, keluar. Kamu tidak perlu khawatir ya, Mama akan mengurus semua ini. An! Ma! Ada apa ini? Habis, Nyo. Habis semuanya. Apa yang habis, Ma? Apa? Sejak kakak Annelies menghilang, An masih dianggap di bawah umur. Maka semua harta termasuk hak asuh Annelies diambil oleh Maurits si biadab itu. Tapi kan aku dan An sudah menikah, Ma! Tidak, Nyo. Pernikahannya dianggap tidak sah. Mama tidak protes. Kau pikir apa yang Mama lakukan dari dalam? Jadi dengan surat-surat ini, dia bisa menghancurkan hidup kita. An. Ayo, An, kita pulang. An. Dasam! Ma, Iya, Nyo. tadi sore aku sudah ke kantor pos untuk meminta bantuan pengacara. Mama tenang saja, karena ia akan datang ke sini. Makasih, Nyo. Dalam catatan pengadilan Amsterdam, tertulis bahwa Nyai tidak pernah menikah secara sah dengan Tuan Herman. Dan Tuan Herman belum pernah menceraikan istri pertamanya. Apa itu maksudnya? Maksudnya, Tuan Herman tidak bisa mengakui secara hukum bahwa Rebecca dan Annelies adalah anaknya. Dengan begitu, Maurits tidak punya hak atas Annelies. Correct. Benar sekali. Tapi saya baru mendapat kabar dari Amsterdam. Istri pertama Tuan Herman mengajukan cerai kepadanya 5 tahun lalu. Dan Tuan Herman mengabulkan permintaan itu. Artinya ia punya semua ini. Jadi, saat Maurits datang, itu semua hanya dusta. Dia bilang ibunya tidak pernah mengajukan cerai. Nyatanya semua sudah dikabulkan. Belanda-Belanda itu memang kurang ajar semuanya. An! Sekarang tinggal pena ini, dan akan ku isi tinta ini dengan darahku sendiri. Mingke terus memperjuangkan kasusnya melalui tulisan yang ia kirimkan di koran. Hingga pada akhirnya, tulisannya yang paling kontroversial yaitu saat ia mengadu domba antara hukum Eropa dan hukum Islam mengenai pernikahan dan hak asuh anak yang saling bertolak belakang.
terjadi perdebatan hingga pemberontakan antara kaum pribumi dan priai yang mendukung Mingke untuk melawan bangsa Eropa. Ma, An sudah bangun. Mama harus lihat ini. Apa ini? Ini adalah hukum dari agama, Ma. Pernikahan aku dan Anlis dianggap sah oleh hukum agama Islam. An, ayo bangun, An. Kita dianggap sah, An. Pernikahan kita dianggap sah oleh hukum Islam. Kita bisa melawan hukum Eropa itu. Ayo bangun. Eropa yang diagung-agungkan sebagai pusat pengetahuan, peradaban dengan mudahnya merampas hak kita. Malu sudah lagi bukan peradaban orang Eropa. Mereka hanya tahu apa yang mereka mau. Mamahmu ini tidak bersekolah, Nyo. Aku tidak pernah diajarkan menghormati apalagi mengagungkan orang Eropa. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan bumi putih tanpa pengacara. Kau siap, Nyo? Baiklah. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, pernikahan antara Sanikem dengan Herman Melema tidak sah secara hukum. So, Sanikem tidak berhak atas seluruh harta kekayaan dari Herman Melema, include hak asuh dari Rebecca and Anlis Melema. Ih, lana abdana era. Ya, betul. Ya. Pakai bahasamu. Saya Sanikem menolak atas keputusan ini. Anlis tidak boleh dibawa oleh siapapun. Dia adalah anak kandungku. Aku sendiri yang melahirkan dan membesarkannya. Jika kalian semua ingin bawa anakku, langkahi dulu mayatku. Anlis Melema akan dibawa dari pelabuhan Surabaya menuju Amsterdam dalam tempo waktu 5 hari. Tidak! Saya tidak setuju. Menurut Mahkamah Agama, saya adalah suami dari Anlis Melema yang sah. Lihat ini. Lihat. Silahkan, you berbicara di majelis itu, bukan di sini. Di sini, Anlis adalah seorang gadis, and she doesn't have husband. Omong kosong. Saat ini, Anlis memiliki wali di Amsterdam, and keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Lihat ini. Secara hukum, kalian berdua tidak punya hubungan apa-apa dengan Anlis Melema. Dasar penindas! Hukum biadab! Minggir kalian semua kaum-kaum udik! Jangan menangis kami. Tidak akan kami biarkan kaki-kaki kotor kalian memasuki wilayah kami. Hukum macam apa yang memisahkan antara ibu dan anaknya sendiri? Hukum setan! Berisik yuyu semua! Serang! Nyai! Kenapa kerja? Para Belanda sudah datang kemari. Cepat tutup semua pintu. Baik, Nyai. Ma, ada apa ini? Ini waktunya, Nyo. Tolong kamu jaga Anlis kamar. Ma, tidak. Biarkan aku yang menghadapi para Belanda itu. Aku adalah suami dari Anlis, Ma. Tidak. Biarkan aku yang menghadapi mereka. Tidak, Nyo. Ma. Ini adalah rumah Mama. Biarkan aku. Tidak. Anlis adalah anak kandung Mama. Tolong kamu jaga Anlis. Oke? Mas, para Belanda itu sudah datang ya? Biar apa kamu kesini? Kau baru saya sembuh. Ayo kita ke kamar kamu. Ayo. Tidak perlu khawatir seperti itu, Mas. Aku tidak apa-apa. Dan aku
siap dengan semua ini. Tidak. Jangan berbohong padaku seperti itu. Ini Mas, aku udah masakin sarapan buat kamu. Ayo makan. An, Mas, ayo makan. Aku udah siapin loh. kalau begitu, biarkan aku yang menyuapimu. Ayo Mas, aku aja. Biarkan istrimu ini menyuapi suaminya. Untuk yang terakhir kali. Mas, kita kan pernah bahagia. Aku mohon ya, kalau aku udah nggak di sini, kenang yang itu saja, jangan yang lain. Tolong juga jaga anak untukku. Maaf, selama ini aku tidak bisa jadi istri yang baik untukmu. Aku hanya membuat kamu dan mama menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Aku ingin kalian semua lepas dari itu, Mas, dan hidup bahagia seperti keluarga yang lain. Kau bicara apaan? Kita ini keluarga yang bahagia tanpa Belanda biadab itu. Tolong, ingat perkataanku tadi. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, aku, seorang analis melema, akan mencintaimu, Tirto Adi Suryo, hari ini, esok, dan selamanya. Anis Melema, cepat! Diam! An! Mas, apa-apa Mas? Cepat keluar! Kenapa kamu keluar, An? Kamu cepat masuk kamar, An. Tidak perlu khawatir, Ma, aku tidak apa-apa. Tidak, An, tidak. Kalian semua boleh tinggal di sini, tapi aku tidak sudi sedikit pun jika kalian menyentuh tubuh anakku. Sudah Ai bilang berapa kali kepada you, Nyai, bahwa analis itu bukan lagi anak you. Dia Lancang tidak ada sekali hubungan kamu. apa-apa denganmu lagi. Bagaimana bisa dia tidak ada hubungannya denganku jika dia lahir dari rahimku sendiri? Banyak omong. Kalian yang banyak omong, banyak tingkah, berdebat tidak tahu diri, yang bisa menghakimi kami secara sepihak. Aku, ibunya sendiri, kalian putuskan hubunganku dengan anakku. Manusia macam apa kalian? Hati kalian itu tidak lebih dari seekor binatang. Berani sekali kamu nabrak aku. Kami dari tadi tidak berbuat cepat kepada you, Nyai, tapi sekarang you sangat lancang. Jika kalian ingin mengambil anakku, langkahi dulu mayatku. Aku tidak akan membiarkan kamu mengambil anakku jika nafasku ini masih berhembus. Seperti itu ya kamu yang katakan. Aku tidak akan membuatmu bernafas lagi di dunia ini. Bangun, An. Lebih baik aku mati membela Iya. daripada aku melihatmu mati karena aku. Aku hanya menyusahkanmu dan Mika. Tolong benar. Ma, dengarkan aku. Punya satu permintaan terakhir. Jangan tinggalin kita. Tolong menikahlah lagi. Dan menikahlah adik-adikku. Saking manisnya hingga tidak menyusahkanku seperti anakku yang Indo ini. Ya mama butuh wanita banyak kamu. Terima kasih atas setiap air susu yang mengalir dalam darahku. Tanpa mama, aku tidak bisa menghirup udara kehidupan. Bertemu dengan alam, mengarungi nafas dunia bersamamu. Terima kasih atas segalanya. Mas, tolong jaga mama untukku. Buat ia bahagia. Dan kamu juga harus bahagia. Tolong ya Mas, diingat perkataanku tadi. Jangan tinggalin kita. Cukup nangisnya Mas. Cukup. Tolong tersenyum. Tolong. Aku minta tolong untuk yang terakhir kali. Aku tidak ingin di saat terakhirku ini